Pemirsa, penerapan sistem online single submission atau OSS dinilai telah menimbulkan persoalan baru dalam pengendalian tata ruang di daerah. Program yang awalnya bertujuan mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut justru berdampak negatif karena tidak berjalan selaras dengan mekanisme lokal dan kebijakan tata ruang wilayah. Sejak diberlakukannya OSS oleh pemerintah pusat, proses sinkronisasi antara perizinan usaha dan tata ruang mulai diabaikan. Dulu setiap rencana pembangunan wajib melalui mekanisme kepala lingkungan atau klien adat sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap penggunaan lahan. Kini seluruh proses dilakukan secara daring tanpa melibatkan masyarakat setempat. Menurut Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB), Iwayan Puspenegara, ketidakharmonisan tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha menentukan lokasi pembangunan tanpa mengacu pada rencana tata ruang wilayah RT/RW. Akibatnya sejumlah akomodasi wisata dan bangunan komersial berdiri di kawasan yang seharusnya dilindungi seperti lahan pertanian produktif berkelanjutan LP2B dan lahan sawah dilindungi LSD. Banyak pengusaha mengira bahwa dengan memiliki nomor induk berusaha NIB, mereka otomatis telah mengantongi izin berusaha. Padahal belum tentu lokasi yang dipilih sesuai zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Online single submission ini kan tujuannya untuk mempercepat investasi masuk, mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi ternyata memberikan dampak negatif pada tata ruang atau matra ruang. Dampak negatifnya di mana? Yang pertama, dari perspektif saya melihat, ternyata online single submission ini tidak harmonis dengan sistem lokal kita. Sistem lokal kita itu apa? Kalau kita membangun, tentu kita harus ngulun-ngulun ke tetangga, ngomong dengan tetangga, atau minimal frontliner seperti kepala lingkungan, kalian adat, itu tahu kita membangun. Kalau dulu namanya penyanding. Nah, jadi ada ketidaksesuaian antara OSS dengan sistem lokal. Yang kedua, ada disharmonisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan OSS. Artinya gini, ketika di OSS dia secara online menentukan lokasi kegiatan berusahanya, ternyata tempat lokasi kegiatan berusahanya itu belum sinkron dengan rencana tata ruang wilayah pada zona. Apakah zona itu bisa terbangun akomodasi wisata, atau untuk sarana prasarana pariwisata, atau hanya pemukiman. Ini yang belum sinkron. Sehingga kita menjustifikasi berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa OSS itu belum sinkron dengan rencana tata ruang wilayah. Dengan sinkronisasi tersebut, investasi tetap dapat dipermudah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan sosial. Sebab maraknya alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah mengurangi daya serap air dan meningkatkan risiko banjir di berbagai wilayah. Mengembalikan keterpaduan antara sistem perizinan dan tata ruang menjadi langkah penting agar pembangunan di Bali tetap berkelanjutan dan berpihak pada keseimbangan alam. Yana, Bali TV.